Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Bonda Sisepa Putra, MKOM, selaku dosen pengampu testing dan implementasi sistem informasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang reliability testing tutorial dan juga alat pengujian kinerja terbaik. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7 ada saya sendiri, Sakti Sabiata Misabri dengan 3 digit NIM terakhir 124, Livia Farah Aisyah 3 digit NIM terakhir 126, Danis Dias 3 digit NIM terakhir 133, dan Muhammad Lutfi Ramadhani 3 digit NIM terakhir 134. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu definisi dari pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas atau keandalan sendiri adalah proses pengujian perangkat lunak yang memeriksa apakah perangkat lunak dapat melakukan operasi bebas kegagalan dalam lingkungan tertentu. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak bebas bug dan cukup dapat diandalkan untuk tujuan yang diharapkan. Reliabilitas sendiri berarti menghasilkan hal yang sama dan kata lain dapat diandalkan. Berarti sesuatu yang dapat diandalkan dan akan memberikan hasil yang sama setiap saat. Hal yang sama berlaku juga untuk pengujian reliabilitas. Contoh dari pengujian reliabilitas tersebut ada modeling, measurement, dan perbaikan. Modeling sendiri itu pembuatan model untuk memperkirakan keandalan sistem. Kalau measurement itu pengukuran perhitungan statistik dari hasil pengujian seperti waktu rata-rata antar kegagalan. Dan selanjutnya ada perbaikan yaitu improvement dari kegagalan yang terjadi. Probabilitas dapat diukur dari number of failing case per total number of case under consideration. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada jumlah kesalahan pada perangkat lunak dan yang kedua ada cara pengguna mengoperasikan sistem. Pengujian reliabilitas adalah salah satu kunci kualitas perangkat lunak yang lebih baik. Pengujian ini membantu menemukan banyak masalah dalam desain dan fungsionalitas perangkat lunak. Tujuan utamanya sendiri, pengujian keandalan adalah untuk memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan keandalan pelanggan. Pengujian keandalan akan dilakukan pada beberapa level. Sistem yang kompleks akan diuji pada level unit, perakitan, subsistem, dan sistem. Tujuan dari pengujian reliabilitas sendiri ada yang pertama menemukan struktur kegagalan yang berulang, yang kedua mengetahui banyaknya kegagalan yang terjadi, yang ketiga mengetahui penyebab utama kegagalan, dan yang keempat melakukan pengujian kinerja berbagai modul aplikasi perangkat lunak setelah dilakukannya improvisasi. Jenis-jenis pengujian reliabilitas yang pertama pengujian fitur. Pengujian yang memeriksa fitur-fitur perangkat lunak dengan cara yang pertama setiap operasi dijalankan setidaknya sekali. Selanjutnya, interaksi antara kedua operasi tersebut berkurang, dan setiap operasi harus diperiksa untuk pelaksanaan yang benar. Jenis yang kedua ada pengujian beban. Biasanya, perangkat lunak akan bekerja lebih baik pada awal proses, dan setelah itu perangkat lunak akan mulai mengalami penurunan kualitas. Load testing dilakukan untuk memeriksa kinerja pada perangkat lunak pada beban yang maksimal. Yang ketiga, uji regresi. Pengujian regresi terutama digunakan untuk memeriksa apakah ada bug baru yang muncul karena perbaikan bug sebelumnya. Pengujian regresi dilakukan setelah setiap perubahan atau pembaruan fitur perangkat lunak dan fungsinya. Next. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana melakukan pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas mahal dibandingkan dengan jenis pengujian lainnya. Jadi perencanaan dan manajemen yang tepat diperlukan saat melakukan penguji keandalan ini, termasuk proses pengujian yang akan dilaksanakan, data lingkungan pengujian, jadwal pengujian, titik pengujian, dan lain-lain. Untuk memulai pengujian reliabilitas, penguji harus terus mengikuti hal-hal berikut, yaitu menetapkan tujuan keandalan, ini menetapkan tujuan untuk mengukur keandalan sistem, mengembangkan profil operasional, yaitu mengetahui bagaimana perangkat lunak digunakan dalam kehidupan nyata. Ketiga, merencanakan dan melakukan tes, yaitu membuat rencana tes yang matang untuk mengukur keandalan. Dan keempat, menggunakan hasil tes untuk keputusan, yaitu menggunakan hasil tes untuk menentukan kelayakan perangkat lunak. Selanjutnya, kategori pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas terbagi dalam 3 kategori. Pertama yaitu pemodelan, yang menggunakan
Model untuk memprediksi atau mengukur keandalan, kedua pengukuran, yaitu menggunakan metrik untuk mengukur keandalan sistem, dan ketiga peningkatan, yaitu meningkatkan keandalan perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian. Untuk pengujian reliabilitas, terdapat beberapa parameter utama dalam pengujiannya, yaitu kemungkinan operasi bebas kegagalan. Seberapa sering perangkat lunak berfungsi tanpa kegagalan, kedua lamanya waktu operasi bebas kegagalan, yaitu berapa lama perangkat lunak dapat berjalan tanpa kegagalan, dan ketiga lingkungan peroperasian, kondisi di mana perangkat lunak diuji. Next. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan pada saat melakukan pengujian reliabilitas, yaitu pertama, pemodelan. Teknik pemodelan perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua subkategori. Pertama yaitu pemodelan prediksi, menggunakan data historis untuk memprediksi keandalan di masa depan, dan ada pemodelan estimasi, menggunakan data terkini dari pengembangan perangkat lunak untuk memperkirakan keandalan di masa kini atau masa depan. Next. Langkah kedua yaitu pengukuran. Keandalan perangkat lunak diukur dengan beberapa kategori metrik yang terbagi dalam satu, yaitu metrik produk, di mana ia mencakup ukuran perangkat lunak, kompleksitas, cakupan tes, dan lain-lain. Kedua, materi manajemen proyek, di mana manajemen yang baik dapat menghasilkan produk yang lebih handal. Ketiga, metrik proses, yaitu kualitas proses pengembangan mempengaruhi keandalan perangkat lunak. Dan keempat, matriks kesalahan dan kegagalan untuk mengukur MTBF, yaitu mean time between failures, untuk mengetahui keandalan. Next. Untuk langkah ketiga dari metode pengujian reliabilitas ada peningkatan. Peningkatan perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil pengujian reliabilitas. Hal ini tergantung pada masalah yang ditemukan pada aplikasi atau sistem, serta karakteristik perangkat lunak itu sendiri. Kendala utama dalam peningkatan adalah waktu yang terbatas dan anggaran yang terbatas. Next. Selanjutnya ke contoh metode pengujian reliabilitas. Pengujian keandalan adalah tentang menjalankan aplikasi untuk menemukan dan menghilangkan kegagalan sebelum sistem yang digunakan untuk pengujian reliabilitas. Pertama yaitu reliabilitas tes ulang. Untuk memperkirakan keandalan tes ulang, sekelompok peserta ujian akan melakukan proses pengujian hanya dalam selang waktu beberapa hari atau minggu. Waktunya harus cukup singkat agar keterampilan peserta ujian di bidang tersebut dapat dinilai. Hubungan antara nilai peserta ujian dari dua administrasi berbeda diperkirakan melalui korelasi statistik. Jenis reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana suatu tes mampu menghasilkan skor yang stabil dan konsisten sepanjang waktu. Kedua, ada keandalan bentuk paralel. Banyak ujian memiliki beberapa format kertas soal. Bentuk ujian paralel ini memberikan keamanan. Keandalan bentuk paralel diperkirakan dengan memberikan kedua bentuk ujian kepada kelompok peserta ujian yang sama. Nilai peserta ujian pada dua bentuk ujian dikorelasikan untuk menentukan seberapa mirip fungsi kedua bentuk ujian tersebut. Perkiraan keandalan ini adalah ukuran seberapa konsisten nilai peserta ujian dapat diharapkan di seluruh bentuk ujian. Ketiga, ada konsistensi keputusan. Setelah dilakukan tes, retest reliability, dan parallel form reliability, maka akan diperoleh hasil peserta ujian baik yang lulus maupun yang gagal. Keandalan keputusan klasifikasi ini diperkirakan dalam keandalan konsistensi keputusan. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya pengujian reliabilitas. Penilaian menyeluruh terhadap keandalan diperlukan untuk meningkatkan kinerja produk dan proses perangkat lunak. Menguji keandalan perangkat lunak akan sangat membantu manajer dan praktisi perangkat lunak. Untuk memeriksa keandalan perangkat lunak melalui pengujian, yaitu pertama ada pengujian keandalan yang membantu manajer dan pengembang perangkat lunak memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi tanpa kegagalan dalam jangka panjang, dan distribusi uji. Distribusi harus disesuaikan dengan profil operasional perangkat lunak yang sebenarnya atau yang harus direncanakan. Semakin sering fungsi tertentu digunakan, semakin besar persentase kasus uji yang harus dialokasikan untuk fungsi tersebut. Next.
Selanjutnya yaitu ada beberapa alat uji yang digunakan untuk pengujian reliabilitas perangkat lunak. Pertama yaitu Weibull++. Ini adalah alat untuk analisis data keandalan hidup. Kedua, RGA. Ini digunakan untuk analisis pertumbuhan keandalan. Dan ketiga ada RCM, yaitu pemeliharaan berpusat pada keandalan, membantu dalam perawatan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan alat pengujian kinerja terbaik. Next. Sebelumnya perlu diketahui bahwa alat pengujian kinerja adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menguji seberapa baik aplikasi bekerja dalam kondisi tertentu. Pengujian ini mencakup aspek seperti kecepatan, waktu respon, keandalan, penggunaan sumber daya, dan kemampuan aplikasi untuk menangani beban kerja yang tinggi atau skalabilitas. Tujuan utamanya adalah bukan untuk menemukan kesalahan fungsi dalam aplikasi, melainkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Dengan kata lain, alat ini membantu memastikan aplikasi tetap cepat, stabil, dan efisien, bahkan saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Next. Selanjutnya perlu diketahui mengapa diperlukan adanya pengujian kinerja. Pengujian kinerja sendiri itu membantu mengidentifikasi kelemahan tersembunyi, mengoptimalkan sumber daya, dan menjaga kestabilan sistem di bawah beban tinggi. Di mana tanpa pengujian ini, perangkat lunak berisiko mengalami performa buruk dan kegagalan saat traffic meningkat. Intinya, tanpa pengujian ini, aplikasi bisa mengalami gangguan seperti performa lambat, ketidakcocokan antar sistem operasi, atau kesulitan dalam penggunaan, yang mana semuanya berdampak buruk pada kepuasan pengguna. Next. Secara terperinci ada tiga alasan utama mengapa pengujian kinerja itu penting, yakni yang pertama adalah menjamin kecepatan dan stabilitas aplikasi, di mana pengujian kinerja membantu memastikan aplikasi tetap cepat, stabil, dan responsif meski digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan atau di bawah beban tinggi. Kemudian mengidentifikasi masalah sebelum produk rilis, di mana eh, hal ini berfungsi sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi resiko kegagalan produk. Dan terakhir, karena adanya permintaan pasar yang semakin tinggi, nilai pasar alat pengujian kinerja global mencapai 1.028,29 juta US dollar pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh dengan CAGR sebesar 23,33% hingga mencapai 3.618,29 juta US dollar pada 2028. Yang mana hal ini menunjukkan pentingnya pengujian kinerja dalam industri perangkat lunak yang terus berkembang. Next. Berikutnya adalah bagaimana cara memilih alat pengujian kinerja terbaik. Yang pertama adalah yang dukungan protokolnya sesuai, di mana kita harus memastikan alat mendukung seperti jenis platform dan protokol seperti web, desktop, Citrix, SAP, dan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian terkait dengan biaya lisensi, perlu dipertimbangkan apakah alat tersebut memerlukan biaya lisensi dan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk pengujian. Selanjutnya adalah preferensi iklan. Perlu diperhatikan bahwa alat yang disukai atau diminta oleh klien ini sudah sesuai atau belum, terutama dalam proyek outsourcing demi menjaga kepuasan dan keselarasan kerja. Selanjutnya terkait dengan biaya pelatihan, perlu dilakukan penghitungan biaya untuk melatih tim dalam menggunakan alat dengan efektif agar investasi dalam alat tersebut memberikan hasil maksimal. Kemudian kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, perlu dipastikan juga alat dapat berjalan di lingkungan infrastruktur yang tersedia baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dan terakhir terkait dengan kebijakan dukungan dan pembaruan, di mana perlu dilakukan peninjauan bagaimana vendor memberikan dukungan teknis dan pembaruan sistem karena layanan purna jual yang baik akan sangat membantu dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan jenis-jenis pengujian kinerja. Yang pertama ada pengujian beban atau load testing. Fungsinya adalah mengevaluasi bagaimana sistem berperilaku di bawah beban pengguna yang diharapkan untuk mengidentifikasi hambatan sebelum peluncuran. Contohnya menguji aplikasi e-commerce saat 500 pengguna mengakses secara bersamaan. Kemudian kedua ada pengujian tegangan atau stress testing yang fungsinya adalah menguji sistem melampaui kapasitas normal hingga titik puncaknya untuk mengetahui batas toleransinya. Contohnya adalah mendorong sistem pemesanan tiket dengan 10.000 pengguna sekaligus. Kemudian pengujian daya tahan yang digunakan untuk menilai performa sistem di bawah beban besar dan dalam waktu lama guna mengamati kestabilan dan potensi masalah jangka panjang. Contohnya adalah menjalankan aplikasi streaming video selama 24 jam nonstop. Kemudian pengujian lonjakan atau spike testing yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem menangani lonjakan traffic pengguna yang tiba-tiba dan drastis, melihat apakah sistem bisa mengatasi peningkatan yang cepat. Contohnya adalah menguji aplikasi registrasi saat 2.000 pengguna mendaftar dalam 5 menit. Next. Kemudian kelima ada pengujian volume atau volume testing, mengamati bagaimana sistem memproses dan mengelola volume data besar secara efisien. Contohnya adalah memasukkan 10 juta baris data ke dalam sistem basis data, kemudian
pengujian skalabilitas, yakni fungsinya adalah memeriksa kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitas kapasitas operasional seiring pertambahan atau pengurangan beban kerja. Contohnya adalah menguji aplikasi media sosial dengan bertahap menambah jumlah pengguna aktif dari 1.000 menjadi 10.000 ataupun menguranginya lagi. Next. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan alat pengujian. Yang pertama terkait dengan efisiensi. Alat ini mengotomatisasikan proses pengujian yang berulang sehingga menghemat waktu pengujian dan meminimalkan kesalahan manusia. Hasilnya tim dapat fokus pada analisis dan perbaikan daripada proses teknis. Kemudian konsistensi, di mana menjamin bahwa setiap pengujian dilakukan dengan cara yang sama, menghasilkan data yang akurat dan dapat dibandingkan. Kemudian skalabilitas yang mampu mensimulasikan beban pengguna yang berbeda-beda dari ringan hingga ekstrim untuk melihat seberapa baik aplikasi menyesuaikan diri. Dan juga terakhir, terkait dengan pengujian lonjakan spike testing, terkait dengan cakupan luas mendukung berbagai jenis pengujian seperti beban, tegangan, lonjakan, dan daya tahan untuk analisis performa yang menyeluruh. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam alat-alat penguji kinerja yang terbilang terbaik. Yang pertama ada Tricentis Neolot. Tricentis Neolot adalah alat pengujian kinerja yang dirancang untuk menguji aplikasi web, mobile, API, SAP, dan Citrix. Alat ini mendukung pengujian berkelanjutan dan integrasi dengan DevOps serta metodologinya. Fitur utama dari alat ini yang pertama pengujian berbasis browser yang meniru interaksi pengguna nyata, integrasi dengan DevOps dan Agile, desain uji tanpa kode untuk membuat skenario yang cepat, dan dashboard dan metrik yang informatif. Kelebihan tools ini memberikan solusi pengujian beban end-to-end, menawarkan berbagai integrasi, dan kekurangannya yaitu dukungan bahasa script masih terbatas. Next. Selanjutnya ada Apache Gmeter. Apache Gmeter ini adalah alat pengguna kinerja open source yang digunakan untuk menguji aplikasi berbasis Java dan berbagai protokol lainnya. Fitur utamanya yang pertama mendukung berbagai protokol seperti HTTP, HTTPS, FTP, SOAP, dan lainnya. Kemudian GUI yang intuitif dan kebutuhan script minimal, visualisasi statistik, beban, dan pemantauan sumber daya, kolektor Tomcat, waktu nyata untuk pemantauan yang lebih baik. Kelebihan tools ini, yang pertama tools ini benar-benar gratis dan open source. Dimeter sangat dapat disesuaikan. Dan kekurangannya, sistem pelaporan masih terbatas. Opsi pelaporan mungkin tidak sebanyak yang ada pada sistem lainnya. Next. Kemudian ada OpenText Load Runner Professional. Tools ini adalah alat pengujian kinerja yang memungkinkan pengujian skala besar dengan kebutuhan perangkat keras yang minimal. Fitur utamanya, pengujian skala besar dengan kebutuhan perangkat yang minimal, pembuatan perekaman korelasi pemutaran ulang dan peningkatan script yang mudah, dan integrasi bawaan dengan IDE dan CI atau CD. Kelebihan toolsnya adalah ini alat pengujian kinerja yang sangat scalable, kemudian dukungan untuk berbagai protokol dengan alat uji beban load runner. Kekurangannya bersifat mahal dibandingkan dengan solusi pengujian otomatis lainnya di market. Next. Selanjutnya ada Micro Focus Shield Performer. Tools ini adalah alat pengujian kinerja yang mampu menangani skenario pengujian kompleks dan mendukung ribuan pengguna secara bersamaan. Fitur utamanya pertama terdapat visualisasi data end-to-end, dukungan untuk lebih dari 50 teknologi, pemantauan server yang komprehensif selama pengujian, pembuatan laporan yang dapat disesuaikan dengan tabel dan grafik. Kelebihan tools ini antarmukanya yang ramah pengguna, menawarkan dukungan untuk berbagai aplikasi dan protokol. Kekurangannya terdapat masalah dalam kompatibilitasnya. Next. Kemudian ada Rational Performance Tester. Terus ini adalah alat pengujian kinerja yang dirancang untuk memastikan aplikasi web siap digunakan di dunia nyata dengan suite pengujian yang komprehensif. Fiturnya pertama pengujian kinerja berbasis peristiwa, kemampuan pengujian skala besar, kompatibilitas luas dengan berbagai lingkungan dan platform. Kemudian simulasi pengguna yang realistis dan penanganan respons server yang dinamis. Kelebihan tools ini yang pertama menyediakan kemampuan pengujian end-to-end, menawarkan analisis mendalam terhadap hasil pengujian kinerja, dan kekurangannya integrasi terbatas dengan alat pihak ketiga. Next. Lalu tools terakhir adalah smartmeter.io. Alat ini adalah alat pengujian kinerja yang menawarkan pendekatan ramah pengguna dengan pembuatan skenario pengujian tanpa skrip dan analisis kinerja yang mendalam. Fitur utama dari tools ini yang pertama desain skenario tanpa skrip, kemudian pelaporan lanjutan dengan evaluasi otomatis dan perbandingan hasil pengujian. Kemudian
pengujian GUI dengan hasil waktu nyata, dan integrasi dengan CI atau CD untuk alur kerja pengujian berkelanjutan. Kelebihan tools ini yang pertama, pengujian kinerja dan beban yang efektif. Kemudian antarmuka yang ramah pengguna dan pemantauan waktu nyata. Kekurangannya yaitu kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna yang baru. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.